Baik, Bapak Ibu sekalian, kita hari ini ya kuliah daring. Untuk kuliah saya, yang pertama kita berikan di SAP pertama adalah terkait dengan terminologi penelitian. Nanti kisi-kisi kuliah yang kita berikan antara lain adalah pengertian penelitian, kemudian ciri-ciri penelitian. Nanti kita lihat dari sisi penelitian kuantitatif dan juga kualitatif, kemudian kualitas penelitian, proses penelitian, dan yang terakhir adalah terkait dengan metode penelitian. Pemahaman terhadap metode penelitian yang dihasilkan dari pemahaman menyeluruh tentang penelitian yang sistematis itu nanti menyangkut dari apa yang kita bicarakan di kisi-kisi kuliah tadi. Kita masuk yang pertama terkait dengan terminologi atau pengertian penelitian. Ada beberapa definisi yang kemudian kita sampaikan terkait dengan definisi penelitian. Kita ambil beberapa definisi ya, kurang lebih ada 4 yang menurut saya urgensinya bagus. Jadi kalau kemudian kita gabung, merupakan definisi penelitian yang sempurna ya, dan kemudian sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan ya, sebagai bagian dari definisi penelitian ilmiah. Oke, penelitian dalam bahasa Inggris itu diistilahkan research berasal dari kata kembali, dan search artinya mencari. Beberapa definisi penelitian yang bisa kita sampaikan. Pertama adalah ada beberapa kata yang kita highlight dengan tulisan merah itu menunjukkan bahwa point of view dari narasi yang disampaikan di definisi penelitian. Nanti kita gabungkan di akhir. Yang pertama, definisi penelitian sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh jawaban atau penjelasan mengenai suatu gejala yang diamati, ya, sebagai kegiatan. Kemudian yang kedua, definisi penelitian adalah proses sistematis meliputi pengumpulan dan analisis data dalam rangka meningkatkan pengertian kita tentang fenomena yang menjadi minat kita. Ya, proses sistematis. Kemudian di Advanced Learner Dictionary of Current English menyatakan bahwa definisi penelitian adalah penyelidikan atau pencarian secara sistematis dan mendalam. Nah, dalam rangka untuk memperoleh fakta baru yang kemudian kita sebut sebagai kebaruan atau novelty. Ya, penyelidikan atau pencarian secara sistematis. Kemudian yang terakhir adalah buku Introduction to Research. Penelitian adalah suatu metode belajar. Ya, metode belajar dilakukan seseorang melalui teknik penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Jadi kemudian kalau kita gabung ya dari 4 definisi tersebut ya, apa yang kemudian dimaksud dengan penelitian? Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan dengan proses yang sistematis ya, meliputi pengumpulan dan analisis data melalui penyelidikan atau pencarian secara sistematis dan mendalam sebagai proses yang mendalam untuk memperoleh jawaban atau pemecahan terhadap masalah yang diteliti. Ya, kalau kita gabung jadi kemudian kita komplit. Masuk berikutnya yang B, ciri-ciri penelitian. Nah, sebelum kita masuk ke ciri-ciri penelitian, kita melihat bahwa di tahapan penelitian yang kita sebut dengan siklus penelitian, kemudian kita bisa melihat bahwa penelitian itu siklusnya akan terus berulang dan kembali. Pertama, penelitian dimulai dengan sebuah permasalahan. Nah, permasalahan adalah pertanyaan penelitian, ya. Sedangkan berikutnya setelah pemahaman terhadap permasalahan, kemudian kita masuk ke tujuan penelitian yang kita sebut sebagai pernyataan permasalahan. Ya, pertanyaan permasalahan sebagai apa yang kita sebut dengan rumusan masalah dan kemudian pernyataan permasalahan disebutkan di dalam tujuan. Nah, ada beberapa bagian dalam penelitian di dalam merumuskan itu kemudian dibuat di dalam sub permasalahan sehingga kemudian lebih fokus dan lebih tajam sehingga permasalahan tidak kemudian terlihat dalam satu kalimat atau pertanyaan penelitian yang umum, tapi kemudian dipotong-potong ya, diparsialkan sehingga kemudian tujuannya pun akan uh, didefrak ya, parsial-parsial dan kemudian pada saat diuji ya dan kemudian dijaring datanya
melalui instrumen pengambilan data dan kemudian dianalisis nanti lebih fokus dalam menjawab setiap rumusan sub permasalahan yang ada. Oleh karena itu dalam penelitian ada yang 4 tujuannya, ada yang 5, bahkan ada yang 6 gitu ya. Jarang yang satu ya. Satu biasanya kompleks ya. Kompleks tadi dia rangkaian misalnya kinerja pertumbuhan, nanti di dalamnya itu ada banyak parameter yang diamati juga bisa. Misalnya kalau di dalam pertumbuhan itu ya, kalau di eh, peternakan misalnya, secara umum misalnya nanti ada terkait dengan konsumsi pakannya dari ternak. Kemudian pertambahan bobotnya dicapai berapa, kemudian konversi atau efisiensi penggunaan makanannya berapa ya. Tiga itu disebut dengan kinerja pertumbuhan. Jadi kadang istilah-istilah seperti itu bisa disatukan di dalam satu rumusan masalah. Tapi untuk yang lebih spesifik, mereka bisa potong-potong menjadi lebih detail. Nah, pada saat kemudian penelitian itu selesai, penelitian akan menginterpretasikan arti data, mengarah kepada bagaimana kemudian menerima atau menolak hipotesa. Dalam penelitian kuantitatif harus ada hipotesa. Tapi kalau penelitian kualitatif tidak wajib ada hipotesa, karena di penelitian kuantitatif itu menguji hipotesis. Ya. Sedangkan untuk penelitian kualitatif itu menghasilkan teori baru, ya, tidak menguji hipotesis. Itu yang kemudian dilakukan. Nah, untuk ciri-ciri penelitian kuantitatif biasa digunakan untuk kelompok bidang IPA dan teknologi, Bapak Ibu ya. Yang pertama, ide atau topik penelitian melalui cara eksplorasi mind mapping, kemampuan mengelola informasi. Nanti kita lihat setelah ini ya. Bagaimana kemudian peneliti mampu mengelola informasi karena didasarkan pada pengalaman, kepakaran. Jadi memorable memori yang kemudian disimpan itu akan bisa keluar. Nah, itu yang disebut dengan mind mapping. Otak akan mengurutkan pada saat kemudian pengalaman kita terhadap topik yang sama itu kemudian akan muncul secara bersamaan ya. Tetapi kemudian rekodnya itu dilakukan secara bertahap. Jadi runut dari mulai penelitian A, B, C sampai yang paling terakhir. Ya, kemampuan mengelola mind mapping itu nanti kemudian dilanjut dengan panca indera karena pada saat penelitian sebelumnya kita meraba ya, dengan banyak melihat langsung, mengukur ya, menyentuh ya. Kemudian beberapa yang terkait dengan pembauan misalnya mencium. Oh iya. Kemudian yang kedua bersifat solutif terhadap permasalahan yang terjadi ya, intended beneficiary. Kemudian fokus pada topik utama riset ya harus ada roadmap ya, payung penelitiannya, sudut pandangnya tidak diskusif, tidak miopik ya, artinya tidak bisa didiskusikan ya, tidak diskusif ya, dan dangkal. Judul harus komprehensif ya, karena judul itu nanti menunjukkan keseluruhan isi proposal itu dari judul. Ya. Judul harus bagus, ada yang bilang harus bombastik dan sebagainya. Kemudian latar belakangnya harus logis, argumentatif, dan disertai dengan fakta-fakta empiris. Di dalam latar belakang ini nanti kita membuat riset gap ya, riset gap yang membedakan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Nah, itu yang nanti kita sebut dengan state of art ya, kemampuan kita untuk menjelaskan ya kekurangan penelitian sebelumnya dan kedap masuk kepada topik penelitian kita yang membuat penelitian kita harus dilaksanakan karena melengkapi kekurangan penelitian sebelumnya atau menyempurnakan penelitian sebelumnya. Nah, ini mind mapping, Bapak Ibu. Mind mapping adalah kemampuan atau satu metode di dalam otak kita untuk mengelola informasi secara menyeluruh. Ya, termasuk di dalamnya adalah menyimpan informasi, to storing ya, mengorganisasi informasi, mengorganisasi apa, organi, organizing ya, kemudian membuat prioritas ya, prioritizing ya, kemudian melakukan review ya, reviewing, belajar memahami informasi, learning, dan kemudian mengingat informasi secara lengkap, ya, memorizing. Nanti itu yang terjadi sehingga kemudian kita bisa menyimpulkannya, ya. Ya, kemudian yang disebut dengan state of art itu. State of art adalah bagaimana kemudian kita membangun perbedaan yang ada dari metode sebelumnya dan menarik benang merah untuk melihat bahwa ada kekurangan di dalam penelitian ini yang harus kita lengkapi. Dan kemudian hasilnya, seandainya itu bagus, itu kemudian disebut dengan kebaruan atau novelty. Ya, jadi SOTA biasanya menggunakan metode yang paling baru, instrumen yang paling baru atau alat yang paling baru, yang paling canggih, yang paling mahal, yang paling sempurna ya.
dalam rangka mencapai derajat kepercayaan tertinggi ya di dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, instrumen atau alat juga harus yang bagus ya, artinya yang sudah ditera dan lain sebagainya. Nanti ini kaitan dengan banyak hal, validitas, kemudian reliabilitas yang terkait dengan instrumen dan lain sebagainya. Nanti kita lihat. Ya, ini bisa ya artinya seperti itu ya. Ini adalah bagian dari cara menjelaskan state of art. Ya. Nah, yang kedelapan, masalah harus current, ya. Tidak melanggar azas ilmiah, menjunjung tinggi objektivitas. Tidak dirubah di atas meja. Apa adanya, kemudian itu yang kita olah. Ya, kecuali ada data pencilan itu yang jauh dari rata-rata yang kemudian kita ambil itu bisa dihilangkan karena nanti akan merusak data, tetapi tidak mengganti atau merubah data-data yang trennya atau kecenderungannya ingin kita arahkan seperti tidak bisa. Sumber daya ya waktu, tenaga, bahan, alat harus disesuaikan dengan kelayakan dan metode yang digunakan. Ya, gitu ya. Kemudian validitas, reliabilitas dan objektivitas ya. Derajat ketepatan data, reliabilitas, derajat keajegan data dari instrumen yang kita pilih ya dengan perbedaan waktu yang ada gitu ya, sebulan 2 bulan itu menggunakan alat yang sama dengan objek yang sama, hasilnya harus sama. Kemudian objektivitas, jadi harus sesuai dengan fakta yang diukur atau dilihat di lapangan. Potret dari objeknya itu benar. Ya. Berikutnya, bagaimana dengan ciri-ciri penelitian kualitatif? Nih, biasa digunakan untuk kelompok bidang ilmu sosial dan humaniora. Ya. Pertama, natural setting. Subjek sama sekali tidak pernah dijamah oleh treatment atau perlakuan kita. Jadi, kita tidak boleh mengendalikan apa namanya subjek di dalam penelitian kualitatif. Apa adanya. Natural setting itu yang kemudian kita potret. Biasanya mengarah ke masalah kekinian, memusatkan diri pada penciptaan deskripsi-deskripsi. Sering ya peneliti digunakan sebagai alat penelitian yang utama atau human instrument, penelitian-penelitian yang sangat detail ya, yang membahayakan. Bisa punya pengalaman mahasiswa saya magister pendidikan biologi yang penelitian, ya. Tetapi kemudian itu berbahaya karena dia akan mengambil data dari sesuatu yang sifatnya ilegal, penebangan pohon ulin, ya, pohon ulin. Ya. Nah, itu saya nggak detail cerita nih, tapi intinya dia berbahaya kalau sampai ketahuan bahwa dia mau nyusup untuk melakukan kajian apakah ini legal atau ilegal. Ya. Dan akhirnya dari 6 itu sampai terakhir menjadi satu saja yang jadi responden, yaitu peneliti sendiri sebagai jumlah instrumen. Akhirnya dia bisa selesai tanpa ketahuan dan tesisnya selesai. Jadi sering sekali menjadi human instrument, ya, alat penelitian sendiri. Cenderung menggunakan purposive sampling. Ya, nanti kita bicara ada yang non-random, ada yang random. Ya, non-random ada yang random. Purposive sampling nanti di bagian yang mana nanti kita lihat di perguruan berikutnya. Jadi supaya kemudian purposive ngambilnya juga harus proporsional, artinya begitu. Ya. Kemudian memanfaatkan tacit knowledge. Tacit knowledge itu pengetahuan yang sulit untuk ditransfer. Ya, biasanya diperoleh dari pengalaman, tatap muka, kemudian banyak hal yang dialami selama hidup. Jadi belajar dari pengalaman, dari membaca, dari belajar sendiri apa yang ada di lingkungan. Contohnya apa ini? Contohnya Ibu Presiden kita, Ibu Megawati itu, dia sekolahnya mungkin tidak sampai selesai untuk perkuliahan. Tapi dia dapat gelar doktor honoris causa gitu ya. Nah, dari banyak lembaga. Artinya bahwa dia diakui. Kenapa kemudian dia punya tesis nulis yang bagus, pengetahuannya diperoleh dari pengalaman. Dia anak proklamator. Jadi dia hidup di lingkungan orang tua yang kemudian sering menerima tamu, diajak diskusi, diajak kemana-mana ya untuk menghadap orang dan untuk bertemu orang. Akhirnya dia punya pengalaman yang banyak karena menimba ilmu dari pengalaman ayahnya langsung. Jadi kemudian ilmunya bahkan jauh lebih tinggi dibanding mereka yang mungkin ya kuliah di bidang yang sama. Oleh karena itu kemudian tesis menulis ini penting. Ya. Banyak orang hebat yang berdasarkan pengetahuan yang dimiliki selama pengalaman hidupnya. Ya, jadi ini disampaikan biasanya atau dialirkan ya knowledge-nya itu ya ditransfernya dari person to person. 7, lebih mementingkan proses dari produknya, bukan produknya, di prosesnya seperti itu. Makna menjadi perhatian utama dan lebih menekankan analisis deduktif, ya, analisis induktif maksud saya. Jadi
dari khusus ke umum. Sedangkan yang kuantitatif itu deduktif ya, dari umum ke khusus. Gitu ya. Kemudian memandang struktural atau struktur yang ada sebagai ritual sustain, hasil kebiasaan. Oh, ke suku adat ya, misalnya adat Dayak dan sebagainya, kita harus menghormati itu dan itu yang harus kita potret. Jadi apa-apa yang terkait dengan budaya dan percayaan orang itu yang kemudian kita ambil sebagai bagian dari kesimpulan penelitian atau. Nah, untuk yang ini penafsiran datanya atau penarikan kesimpulan untuk yang kualitatif dilakukan secara ideografis melalui kekusan-kekusan kasus ya. Beda dengan penelitian kuantitatif dia berdasarkan nomotetis ya, penarikan atau penarikan kesimpulannya. Artinya menurut hukum-hukum yang bersifat general ya. Jadi yang ideografis itu yang kualitatif, sedangkan yang nomotetis itu berdasarkan hukum-hukum yang bersifat general itu yang kuantitatif. Kemudian terakhir, kriteria validitas, reliabilitas terkait dengan instrumen dan objektivitas tidak berlaku dalam penelitian konvensional. Ya, penelitian konvensional tidak berlaku dan cenderung menggunakan kriteria khusus dalam kebenarannya. Ya, banyak deskriptif. Kemudian banyak standar-standar yang tadi digunakan sebagai hasil dari kebiasaan. Kita menghormati itu, bisa seperti itu. Berikutnya, kualitas yang C, kualitas data dari penelitian. Syarat penelitian atau syarat kualitas penelitian yang baik di dalam menghasilkan data-data yang akurat, yang valid itu paling tidak ada 13. Ya. Ya, pertama mengikuti konsep ilmiah. Jadi prinsip ilmiah harus pegang rasional, bisa dinalar dengan penalaran kita empiris, datanya harus sesuai dan kemudian sistematis. Dia ada metode dan itu bisa ditiru, bisa direplikasi. Tahapannya bisa dilihat, ditiru dan digunakan oleh orang lain atau peneliti yang lain. Gitu ya. Kalau tidak mengikuti konsep ilmiah. Yang kemudian sistematis, ya, sistematis menurut langkah yang logis. Ya. Jadi ada metode penelitian, tamanya harus jelas. Kalau Bapak Ibu nanti membuat artikel di jurnal internasional yang bagus, yang Scopus ya, atau yang Web of Science, nanti kalau metodenya itu tidak detail, dikembalikan atau bahkan di reject. Ya, jadi memang harus bisa, salah satu syaratnya harus bisa diduplikasi dan bisa direplikasi orang lain. Jadi sistematis. Ada metodologis yang jelas. Kemudian dia terencana, artinya ada unsur kesengajaan. Kalau tidak, berarti bukan penelitian yang benar. Ya, kalau wah ini Pak kebetulan nggak bisa, ya harus terencana. Mempunyai tujuan yang jelas atau purposiveness ya. Kemudian hati-hati dapat diuji ya. Kemudian dapat diulang oleh peneliti yang lain. Ya. Terakhir bersifat objektif. Data yang digunakan adalah berupa fakta atau kenyataan empiris yang sebenarnya atau objektifness ya. Oke, berikutnya berlaku secara umum bisa dilakukan untuk dikembangkan di populasi yang lebih besar ya. Kemudian tidak terlalu berlebihan ya, atau parsimoni ya tidak seperti novel terus jelas ya tidak kalimatnya itu tidak bersayap ya. Data atau ungkapan yang digunakan harus selalu sama bagi kata atau ungkapan yang memiliki arti yang sama atau konsistensi. Jadi kalau Bapak Ibu pilih satu kalimat tapi ada kalimat satu kata tapi ada kata yang sama atau sinonimnya harus pakai salah satunya sehingga kemudian bagus ya. Tidak ada kata yang kemudian punya arti yang sama tapi diungkapkan berbeda ya. Kemudian terdapat hubungan atau koherensi. Ya, ini yang kemudian disebut sebagai syarat kualitas penelitian yang baik untuk menghasilkan data yang akurat. Kemudian yang D, Bapak Ibu, proses penelitian D1. Nah, proses penelitian ilmiah dikatakan ilmiah kalau dia atau penelitian itu mengenal atau ada dua komponen di dalamnya. Pertama disebut dengan komponen informasi, yang kedua adalah komponen metodologis. Dua komponen ini harus ada dalam proses penelitian ilmiah. Yang terkait dengan komponen informasi adalah bagian dari penelitian yang terkait dengan banyak informasi, ya, seperti di bagian teori, hipotesis, observasi, ya, atau di metodenya ini kemudian generalisasi empiris. Empat ini merupakan komponen informasi. Ya. Sedangkan dimaksud dengan komponen metodologis, ya, ini kalau kita lihat di skema ini adalah yang berada di luar, yang berada di luar
dari keempat metode informasi tadi, komponen informasi, yaitu teori, hipotesis, generasi empiris, dan observasi ya. Jadi yang metode deduksi logika, inferensi logika, pengujian hipotesis, interpretasi, penyusunan instrumen, penyusunan skala ya, dalam penelitian ya, kemudian penentuan sampel, kemudian penyederhanaan informasi, perkiraan parameter ya, apa aja yang kemudian variabel terikat yang diamati ya, untuk melihat pengaruh dari variabel bebas gitu ya, variabel independen, kemudian itu ditentukan. Kemudian penyusunan konsep dan preposisi ya. Konsep dan preposisi. Kalau yang konsep itu sesuatu yang bersifat masih abstrak, sedangkan apa yang dimaksud dengan preposisi adalah pernyataan yang bisa disangkal ya dan diuji kebenarannya ya mengenai suatu konsep atau teori ya yang menjelaskan fenomena yang ada. Jadi preposisi itu. Oke, berikutnya yang di dua, apa itu jenis penelitian? Menurut bidang ilmunya, penelitian ya itu bidangnya ada dua, kelompok ilmu dasar dan kelompok ilmu terapan. Ilmu dasar banyak digunakan untuk ilmu yang dikembangkan di eksakta ya, di Fakultas MIPA ya. Dan ilmu terapan itu ilmu-ilmu seperti ilmu teknik, kedokteran, teknologi pertanian, dan beberapa yang lainnya. Menurut pembentukan ilmu, ada dua nih, penelitian deduktif dan induktif. Deduktif yang tadi, Bapak Ibu, yang digunakan untuk penelitian eksperimental atau penelitian kuantitatif, dia menguji teori atau hipotesis. Sedangkan yang induktif itu penelitian kualitatif ya, dia menghasilkan teori yang baru ya, atau hipotesis yang baru. Menurut bentuk data, ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Kuantitatif, datanya yang diperoleh itu berupa hasil pengukuran. Ada panjang, berapa meter, berapa senti, lebar, berapa meter, berapa senti, misalnya ya, kemudian tinggi ya. Semua ada ukuran dan satuannya. Ya, data kemudian dapat diolah dengan statistik. Karena mudah dia, datanya berupa data-data yang memang sudah ada satuan dari proses pengukuran. Sedangkan data kualitatif itu bukan angka, ya, bukan angka, eh, datanya bukan berupa angka yang dapat diolah dengan material statistik. Misalnya data nominal, makanya pakai scoring ya, untuk kemudian dia bisa menjadi kuantitatif. Scoring. Nah, tapi data nominal itu yang ya atau tidak pilihannya, hitam atau putih, setuju tidak setuju seperti itu nominal, hidup mati. Nah, data ordinal itu data peringkat, sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sebagainya. Ordinal itu data peringkat. Interval ya, Bapak Ibu tahu tuh untuk penghasilan dan kemudian data rasio. Oh, beda tinggi badan laki-laki dan perempuan di sekolah itu 2:1, dan sebagainya. Itu nanti kemudian di scoring atau dibuatkan kalau ada datanya itu baru bisa diukur. Ya. Jadi dirubah dulu. Kemudian yang ketiga, metode penelitian D3. Komponen metode penelitian itu ada empat. Cara ilmiah, komponen metode penelitiannya ya, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Ya, komponen metode penelitian itu ada empat, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Yang kita bicarakan adalah yang nomor satu dan dua, cara ilmiah dan data. Dengan tujuan dan kegunaan, saya pikir Bapak Ibu sudah banyak yang paham ya. Jadi kita masuk ke cara ilmiah. Cara ilmiah, kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, rasional, empiris, dan sistematis. Itu masuk ke cara ilmiah. Ciri-ciri keilmuannya muncul. Rasional bisa dinalar oleh penalaran manusia, empiris yang diamati ya, sesuai dengan apa yang diamati, yang bisa dipahami oleh panca indera ya. Dan sistematis tadi, proses menggunakan langkah yang logis dengan metode yang atau metodologis yang jelas dan dapat direplikasi. Kriteria data, ini sedikit lagi Bapak Ibu, kriteria data penelitian itu ada tiga, valid, reliable, objektif. Valid berkait dengan data, reliable berkait dengan instrumen, objektif dengan bagaimana pengambilan datanya harus sesuai dengan kondisi objek yang diamati. Ya, valid misalnya, valid menunjukkan derajat ketepatan data ya, antara data yang sesungguhnya yang ada pada objek dengan data yang kemudian dikumpulkan oleh peneliti. Jadi yang ada di foto itu harus sama dengan data yang diambil itu.
Nah, semakin dekat itu semakin valid. Itu makanya disebut dengan derajat ketepatan data. Kalau reliable berkait dengan instrumen atau alat pengambil data. Dia menunjukkan derajat konsistensi. Jadi derajat konsistensi data di mana data yang diambil dari instrumen atau pengambil datanya, ya, alat pengambil data atau instrumennya digunakan pada objek yang sama dengan perbedaan waktu tertentu hasilnya tetap sama. Jadi derajat konsistensi. Kalau enggak, dia enggak reliable. Sedangkan yang objektif dari persamaan persepsi ya berkenaan dengan kesepakatan antara eh, kesepakatan banyak orang. Ya, tadi sesuai kalau merah bilang merah, kuning bilang kuning. Ini tadi ya validitas data, tingkat ketepatan, tingkat kemampuan instrumen penelitian dalam mengukur memperoleh hasil pengamatan secara tepat dan benar. Yang dipotret dengan yang diambil harus sama. Ya. Sedangkan yang apa namanya yang reliabilitas data atau tingkat ketepatan adalah bagaimana kemudian tingkat kemampuan instrumen ya, yang tadi dengan waktu yang berbeda, kemudian dia mengambil objek yang sama hasilnya tidak berbeda, tetap. Nah, itu baru instrumennya dianggap bagus. Jadi dia datanya reliable. Ya. Demikian Bapak Ibu yang kita sampaikan ya pada SAP pertama saya ya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya, dicerna ya. Sebelum masuk kita ke perkuliahan yang kedua nanti terkait dengan data ya atau kualitas data. Itu yang bisa kita sampaikan ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Saya tutup kuliah kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.